Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Nursania Salma dari Prodi BK kelas B4 2021. Saya akan mewawancarai salah satu guru yang mengajar di MTS Masalihul Mursalat. Silakan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nuraika Walia. Saya mengajar di MTS Masalihul Mursalat Soreang. Kebetulan saya mengajar di kelas 7 mata pelajaran matematika. Mungkin cukup untuk perkenalannya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan gitu. Yang pertama ada, apakah sekolah menyusun kurikulum setiap tahun ajaran baru? Kalau kurikulum disusun, iya. Setiap tahun ajaran, walaupun misalkan kurikulumnya tetap, tapi tetap diadakan penyusunan kurikulum karena ada yang dinamakan dokumen 1. Nah, itu harus disusun setiap tahun ajaran baru. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah selama ini penyusunan kurikulum direncanakan terlebih dahulu dan bagaimana persiapannya? Sudah pasti dipersiapkan terlebih dahulu. Makanya sebelum kurikulum itu dibuat atau dokumen 1, itu biasanya kita menyebutnya dokumen 1 ya, tapi di dalam dokumen 1 itu memang memuat kurikulum yang akan kita pakai di sekolah. Nah, ada yang namanya tim pengembang kurikulum. Nah, jadi kita ada beberapa kali rapat, hanya timnya saja. Kita ada beberapa kali rapat untuk menentukan bagaimana kurikulum yang akan atau kurikulum seperti apa yang akan kita gunakan, seperti itu. Apakah Ibu sendiri tim pengembang kurikulum? Sempat hanya saja karena ada beberapa hal, jadi untuk sekarang tidak, tapi sebelumnya sempat menjadi tim pengembang kurikulum juga. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah dalam penyusunan kurikulum disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan di sekolah? Tentu saja iya, itulah salah satu pembahasan ketika tim pengembang kurikulum itu berkumpul atau mengadakan rapat, karena kurikulum yang akan kita gunakan itu harus sesuai dengan program yang akan dijalankan di sekolah, seperti itu. Biasanya kalau misalkan kurikulum yang dipersiapkan itu disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau tidak? Atau melihat apa gitu? Salah satunya iya, melihat kebutuhan siswa, kemudian melihat kondisi sekolah juga, dan tentu saja melihat kurikulum yang berlaku di Indonesia ya, di pendidikan di Indonesia. Kalau misalkan belum memungkinkan, ya kita adakan beberapa kali sosialisasi kepada guru-guru agar bisa sampai mereka siap untuk menggunakan kurikulum yang sedang berlaku, seperti itu. Lantas untuk saat ini kurikulum apa yang sedang digunakan di sekolah? Nah, ya itu saja. Iya. Nah, jadi sekarang kan sedang trending ya kurikulum merdeka. Nah, kebetulan di sekolah tempat saya mengajar, kurikulum merdeka itu belum ada sosialisasinya, tapi dari sekolah sudah ada pembicaraan dengan beberapa guru atau dengan tim pengembang kurikulum, kalau sepertinya
Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu sekolah bisa memilih 3 opsi. Yang pertama itu ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Mungkin kita akan menggunakan mandiri belajar terlebih dahulu, karena di dalam mandiri belajar itu kita tidak mengubah kurikulum yang berlaku sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 atau K13. Hanya saja dalam pengimplementasiannya kita menganut beberapa prinsip, kemudian beberapa poin-poin yang penting di dalam kurikulum Merdeka untuk diterapkan di dalam kurikulum K13. Salah satunya itu pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu akan kita usahakan bisa masuk ke dalam kurikulum yang sebelumnya berlaku, yaitu K13. Jadi kita tetap menggunakan K13, tapi ada beberapa prinsip yang kita anut dari kurikulum Merdeka seperti itu. Baik Ibu, mungkin segitu yang bisa saya lantarkan pertanyaannya. Terima kasih banyak atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama Anissa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.